Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri dari International Cost Management Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam studi kelayakan zakat dan wakaf mengenai memahami aspek pasar dalam zakat dan wakaf. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum saya memasuki materi untuk memahami aspek pasar zakat dan wakaf dalam studi kelayakan zakat dan wakaf, saya akan mengulas secara singkat mengenai pengertian dari studi kelayakan bisnis yang akan berhubungan erat dengan studi kelayakan zakat dan wakaf. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, ini berhubungan erat dengan studi kelayakan zakat dan wakaf karena dalam studi kelayakan ini akan membahas aspek pasar. Nah, aspek pasar inilah yang menjadi poin dalam materi yang akan saya jelaskan. Memahami aspek pasar maksudnya, ketika Anda berencana untuk memasarkan produk atau menjalankan suatu bisnis, terdapat berbagai persiapan yang harus Anda lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, begitu pula dengan studi kelayakan zakat dan wakaf. Sesuai dengan namanya, studi kelayakan zakat dan wakaf dijadikan studi untuk menentukan kelayakan akan tingkat pengembangan atau edukasi kepada masyarakat muslim untuk sadar dan peduli terhadap perkembangan zakat dan wakaf. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari secara mendalam mengenai aspek pasar zakat dan wakaf. Dalam aspek pasar sendiri, berarti serangkaian aktivitas, intuisi, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan mengenai zakat dan wakaf pada masyarakat muslim, yang memiliki peran amat penting bagi perkembangan dan penggali potensi zakat wakaf ke masyarakat yang luas. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pasar memegang peran yang amat penting sehingga masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, dapat mengembangkan, menerapkan, dan sadar akan zakat dan wakaf. Dengan memahami aspek pemasaran, lembaga-lembaga zakat dan wakaf maupun masyarakat dapat menentukan studi kelayakan akan zakat dan wakaf yang mereka jalankan atau kelola. Aspek pemasaran itu sendiri berfungsi untuk melihat dan menganalisis kebutuhan yang diharapkan di masyarakat untuk muzaki, sang pembayar zakat, dan mustahik, sang penerima zakat yang khususnya 8 asnaf penerima zakat. Teman-teman sekalian, orang-orang yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik itu Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Teman-teman sekalian, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang fakir. Pengertian fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya usaha, bahkan tidak ada kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta, juga memiliki usaha, tetapi harta dan usahanya tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, dan tentunya hidupnya serba kekurangan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fakir dan miskin itu berbeda.
Kalau fakir itu ya gak ada kerjaan, bahkan gak ada usaha. Tapi kalau miskin itu punya usaha, punya harta, hanya saja tidak mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil itu adalah orang yang bekerja sebagai pengurus zakat, atau kita disebutnya dengan panitia zakat. Keempat, mu'alaf. Yang disebut mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau orang yang punya ketertarikan untuk beragama Islam, gitu ya, sehingga diberikanlah zakat supaya mereka bisa masuk Islam. Yang kelima, riqab. Riqab di sini adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, dan tentunya dia harus membayar beberapa harta begitu ya. Nah, apabila dia kesulitan, maka boleh dibantu dari zakat. Yang keenam, gorim. Yang disebut gorim itu adalah orang yang kelilit hutang. Hutang di sini bukan untuk keperluan pribadi tentunya. Contohnya untuk beli rumah, nyicil mobil, dan sebagainya. Tentunya ini di jalan Allah ya teman-teman. Yang ketujuh, sabilillah, atau orang yang berperang, berjihad di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang bepergian, musafir, tetapi dia kehabisan bekal. Maka dia boleh menerima zakat. Jadi strategi pemasaran atau penarik minat masyarakat yang direncanakan oleh lembaga-lembaga zakat haruslah tepat sasaran, sesuai dengan pangsa pasar, agar para muzaki yang ingin membayar zakat itu bisa akan menyumbangkan atau membayar zakatnya kepada lembaga zakat tersebut. Apalagi zaman yang semakin modern, menurut saya lembaga-lembaga zakat, khususnya Basnas, harus menerbitkan sebuah aplikasi untuk membayar zakat secara digital. Maksudnya zakat digital tersebut bisa menjadi solusi untuk para muzaki untuk membayar zakat mereka secara digital yang bisa dilakukan mereka di rumah mereka sendiri. Karena seperti yang diketahui, zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang terpenting. Di dalam Al-Quran, ajaran zakat berulang kali disebutkan dengan ajaran salat. Sebagai sebuah ajaran, zakat dimasukkan untuk mendorong umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Bahwa harta yang dimiliki oleh orang itu bukan miliknya secara keseluruhan, tapi ada hak orang lain di dalamnya harus mereka berikan atau mereka kasih. Tidak lupa pula bahwa potensi zakat dan wakaf ini sangat besar ke depannya untuk membantu perekonomian kita di Indonesia ini ke depannya. Jadi apabila zakat dan wakaf terus dikembangkan, maka perekonomian kita akan semakin maju, semakin baik, dan semakin berkembang. Demikianlah video edukasi yang bisa saya sampaikan mengenai aspek pasar zakat dan wakaf. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.